ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil Munkar. munkar. Kita harus terlibat sedikit apapun yang kita punya. Kalau jenengan punya ahli fikih, yo terlibatlah dalam kajian fikih. Kalau jenengan tahu sejarah, ya ikutlah kajian sejarah. Contoh misalnya, ketika jenengan paham kenapa pondok pesantren itu kok yang dikaji Fathul Mu'in. Jenengan cerita, misalnya bahwa Imam Syafi'i itu punya kitab 4 Hindu, namanya Al-Um, Al-Imla, Al-Buaiti, Mukhtasarul Mazhabi. 4 kitab Hindu itu. 4 kitab Hindu itu lalu kemudian diberi diringkas oleh namanya Abdul Ma'ali Imam Al-Juwaini. Abdul Ma'ali Imam Al-Juwaini itu punya kitab namanya Nihayatul Matlab, ringkas dari 4 kitab itu Syafi'i. Nihayatul Matlab itu nanti diringkas oleh muridnya yang sangat hebat, Hujjatul Islam Imamul Ghazali, namanya Al-Basit. Al-Basit itu diringkas kembali namanya Al-Wasit. Al-Wasit diringkas namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz kemudian namanya Khulasatul Wasail. Al-Wajiz diringkas, diberi keterangan oleh namanya Imam Rafi Al-Muharrar. Al-Muharrar ini kemudian menginspirasi namanya Imam Syekh Zakaria An-Nawawi, namanya Minhajul Thalibin. Kitab Minhajul Thalibin itu kemudian disarah menjadi 4 kitab Hindu, namanya Qutul Muhtaj, Muhnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Nah, salah satu pengarang dari kitab Tuhfatul Muhtaj itu namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya murid namanya Syekh Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz Al-Maribari yang mengarang kitab namanya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu diajarkan oleh kiai hebat namanya Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu saking senangnya dengan Fathul Mu'in, dia membuat hasyiah keterangan namanya I'anatul Talibin. Salah satu dari murid dari Abu Bakar Syato itu adalah Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten itu punya murid namanya Hasyim Asy'ari Kebuiren. Hasyim Asy'ari Kebuiren itu punya murid namanya Kiai Mahfud Anwar. Kiai Mahfud Anwar itu punya murid temennya Pak Isnon, Iswah Yudi.